Silakan duduk jemaat Tuhan, thank you praise and worship. Saudaraku, hari ini hari yang spesial. Baru saja kemarin kita merayakan hari Kartini, saudaraku, sampai yang dari luar juga pakai batik, saudara. Dari worship leader, singer, semuanya, saudara. Boleh saudara lihat kiri kanan saudara? Cari yang wanita, jabat tangannya dan ucapkan selamat hari Kartini. Yang bapak-bapak juga, boleh cari yang wanita, jabat tangannya katakan selamat hari Kartini. Saya melihat ada Sri Kandinya Tuhan di keluarga Allah. Saya melihat ada Kartini-Kartini yang dibawa Tuhan, membawa dari gelap pada terang yang ajaib. Amin. Boleh sekali lagi saya dengar tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, izinkan saya menyapa setiap umat pemenang di tempat ini. Shalom pemenang, lebih dari pemenang. Bisa lebih dahsyat lagi, shalom pemenang, lebih dari pemenang. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, seberapa banyak dari saudara yang diberkati melalui khotbah firman Tuhan selama minggu-minggu ini? Wow, yang saya percaya saudaraku, yang saya percaya new life. New life. Kehidupan yang baru, angin kehidupan yang baru itu dia sedang tiupkan dalam kehidupan keluarga-keluarga di tempat ini. Saya tidak tahu keadaan keluarga saudara, tapi dengar baik, new life. Itu yang dia tiupkan. Ada kehidupan keluarga-keluarga yang tidak ada lagi gairah cinta, tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi kebahagiaan. Di bulan ini akan ada restorasi, akan ada pemulihan yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Boleh saya dengar amin yang mantap dari tempat ini? Yes! Tangkap janji Tuhan, saudaraku. Dan hari ini sudah saya membawa kabar baik bagi saudara di tempat ini yang belum menikah. Boleh saya lihat tangan-tangan terlambai? Ada? Wow. Wow. Turunkan tangan saudara, ada kabar baik bagi saudara hari ini. Kenapa? Karena firman Tuhan akan berbicara tentang journey into marriage. Perjalanan menuju pernikahan. Saudara yang belum menikah siap-siap. 2018 siap-siap. Ada surprise demi surprise, kejutan demi kejutan. Saudara tidak akan menyangka yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Boleh saya dengar tepuk tangan yang meriah? Kita akan berbicara tentang yang namanya perjalanan menuju pernikahan. Tetapi dengar bagi yang sudah menikah, kencangkan sabuk pengaman saudara. Sudah harus pakai kacamata kuda, saudaraku. Tidak lihat kiri kanan, tetapi kalau saudara duduk bersama orang yang saudara kasihi, boleh pegang tangannya katakan, you are the best. You are the best, amin. Amin, saudaraku. Hari ini saudara saya akan berbicara tentang yang namanya journey into marriage. Sebelum saya masuk, saya ingin mempertanyakan satu pertanyaan, saudaraku. Pertanyaan yang sangat basic. Sangat simpel, Ibu. Tapi anehnya ada banyak pasangan, saudaraku. Anehnya begitu simpelnya pertanyaan ini, sampai-sampai ada begitu banyak orang melewatkan pertanyaan yang satu ini. Why do you get married? Kenapa saudara menikah? Why? Saya ulang ya, saudaraku. Do you get married? Karena saya menemukan saudaraku ada banyak pasangan menikah tidak pernah menanyakan pertanyaan ini, Pak. Sampai akhirnya setelah menikah, they get married for the wrong reason. Halo? Baru-baru ini saudaraku, saya tertawa sambil tepok jidat, saudara. Saya baca satu artikel, ada anak-anak masih di bawah umur, prianya umur 15 tahun, yang wanitanya umur 16 tahun. Ibaratnya masih di bawah umur, saudaraku. Pengen menikah.
Biasanya orang kalau pengen menikah masih muda-muda begini sudah ditanya alasannya apa, pasti kan, jatuh cinta, sudah nggak bisa pisah gitu kan sudah. Ya masuk akal lah. Yang bikin saya tepok jidat, ditanya alasan menikahnya kenapa? Jawabannya saudaraku, karena takut tidur sendirian. Ada banyak orang menikah karena alasan yang salah. Percaya tidak percaya saudaraku? Sebagian dari saudara menikah pastor, sudah harus kejar tayang. Ini sudah rolling sekarang kepala 3. Sebentar lagi, sudah mau kepala 4. Lah terus menikah kenapa? Habisnya dikejar-kejar orang tua terus. Lah kamu sebenarnya pengen menikah apa enggak? Nah hebatnya orang Kristen saudaraku, alasannya itu juga rohani loh saudara. Lah pengen menikah apa enggak? Ya membahagiakan orang tua. Halo? Alasannya terlihat bagus, tapi bolehkah saya berkata that is not the right reason? Yang mengerti katakan amin. Sebagian juga saudaraku saya menemukan, pastor, saya tuh kemarin reunian. Saya tuh baru sadar loh. Teman saya sekelas, si A, si B, si C, si E. Bahkan pastor, yang zaman dulu aja nggak ada pengharapan loh dibanding saya. Sudah menikah. I'm the last. Kayaknya harus segera menikah. Peer pressure, saudara. Pernah melihat yang seperti itu? Saya melihat kepala-kepala terangguk, saudaraku. Sebagian lagi ini Jakarta, saudara. Kalau ditanya kenapa mau menikah cepet-cepet? Jawabannya pastor, saya nggak mau hidup seperti ini lagi. Dari sejak saya kecil, hidup kami menderita. Terus alasannya menikah apa? Harus cari perbaikan hidup. Menikah cari orang yang kaya, saudaraku. Tapi bolehkah saya berkata, that is not the right reason. Yang setuju katakan aminnya yang lebih dahsyat lagi. Mengapa penting bagi kita mengerti the right reason, saudaraku? Mengapa penting bagi kita mempertanyakan, why do you get married? Karena ada banyak pasangan, saudaraku, menikah berakhir dengan kehancuran. Angka perceraian di dunia ini tidak semakin menurun, saudaraku. It's getting higher and higher. Kalau saudara berjumpa dengan orang-orang di Indonesia ini dan saudara bertanya, saya tidak tahu statistik sekarang ini, saudaraku. The last statistic that I know is 1 out of 5 they get divorced. Dan jawabannya selalu sama, kayaknya dulu milih orang yang salah deh, pastor. Atau kalau yang lebih rohani, saudara, kayaknya salah dengar suara Tuhan. Halo? Itu sebabnya hari ini, saudaraku, saya ingin mengajak saudara melihat 3 alasan kenapa saudara menikah. Why do you get married? Kita buka terlebih dulu Kejadian pasalnya yang kedua. Kita lihat ayatnya yang ke-18. Yang masih belum menikah, ada kabar baik. Baca dengan suara yang paling keras, saudaraku. Oke, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kenapa saudara harus menikah? Bolehkah saya mengatakan ini, saudaraku? When you are all alone, dan pasangan saudara sendirian, ada satu tujuan ilahi yang tidak akan terpenuhi, yang belum bisa dipenuhi when you are alone. Saya ulang ya, saudaraku ya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, bapak-bapak yang pria, dengar baik. Saya akan bukakan satu ayat.
1 Petrus 3 ayatnya yang ke-7. Ini apa yang dikatakan Alkitab? Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kenapa saudara menikah? Dengar, di tempat ini, bagi orang-orang yang mempunyai alasan yang benar untuk menikah, perhatikan saudaraku, ada warisan yang sudah dia simpan di kedepan hari, warisan rencana ilahi yang besar yang hanya bisa dibuka kuncinya oleh orang-orang yang mengerti tujuan yang sebenarnya dari pernikahan. Jadi bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah lama dan saudara berpikir, Pastor, married is not easy. Pastor, sudah capek. Wait, kenapa saudaraku? Dia menyediakan anugerah kasih karunia yang tidak akan ada henti-hentinya, lebih dari cukup, dari bahkan 1.000, 2.000, 3.000 masalah terjadi atas keluargamu. Selalu ada kasih karunia bagi pernikahan yang memiliki tujuan yang benar. Saya tidak mendengar kata amin dari tempat ini. Tahukah saudara, justru ketika saudara menikah dengan tujuan yang benar, your destiny is being unlocked. Masalahnya ada banyak orang menikah, tujuannya apa? Me and me and me. Supaya aku bahagia, Pastor. Supaya ada yang memperhatikan, Pastor. Supaya aku tidak kesepian, Pastor. Aku dan aku. Tapi sesungguhnya tahukah saudara? Pernikahan is to complete each other. Apa yang tidak kau punya, dipunyai pasanganmu, together you unlock your destiny. Tahukah saudara kenapa sepatu diciptakan kiri dan kanan? Halo? Pernah pakai sepatu kanan dan kanan? Halo? Saya dengan Pak Jo, saudaraku. Ini mumpung orangnya nggak ada. Kami itu cuma punya 2 persamaan, saudara. Kadang-kala saya takjub loh, saudaraku. Begitu berbeda seperti bumi dan langit, tapi bisa menikah, saudaraku. Ada di sini yang seperti saya? Saya dengan Pak Jo persamaannya itu yang pertama, saudaraku, sama-sama nggak doyan cabai. Sama-sama nggak doyan pedes, saudaraku. Jadi kalau yang sudah kenal kami, Pak Yosi Bu Susan di Jogja, saudaraku, kalau makan sama-sama, selalu saja pasti ambil cabai, ini kesukaan momom katanya. Kalau mau goda saya tuh begitu, saudaraku. Karena tahu saya sama Pak Jo itu nggak doyan cabai, saudara. Kami ini bumi langit, kalau saya suka warna coklat, dia suka hitam, saudara. Semua yang hampir semua, saudaraku, saya bilang iya, dia bilang enggak. Berapa banyak dari saudara merasakan, Pastor, tidak pernah ada titik temu. Berapa banyak ketika saudara bertengkar dengan pasangan saudara, saudara berpikir dia yang salah, dia berpikir saudara yang salah. Yang mengerti katakan amin. Tapi tahukah saudara, memang seharusnya begitu, saudaraku. Tidak bisa kanan dan kanan. Halo? Kalau di dalam pernikahan saudara ada perbedaan, yang satu kanan, yang satu kiri, yang satu kuatnya di sini, yang satu kuatnya di sana. Bolehkah saya berkata, it's because there is a destiny ahead of you. Yang hanya saudara bisa capai ketika kanan dan kiri ini bersatu. Oh come on, oh come on. Kalau saudara tahu rahasia yang satu ini, saudara tidak akan mau mengubah pasangan saudara. Come on. You do not get married so that they change.
Ada banyak pasangan saudaraku datang kepada saya dan berkata, siapa tahu pastor setelah menikah nanti berubah. Oh saya katakan saudaraku, saya sudah menikah hampir 15 tahun. Baru 15 tahun saudaraku. Sejak dari dulu sampai dengan detik hari ini, boleh saya katakan, tak berubah. Oh come on. Come on, yang mengerti katakan amin. You cannot change people. Tetapi untuk apa dirubah? Halo? He is who he is. She is who she is. Because together you make a history. Bersama-sama ada satu rencana Tuhan yang besar yang tergenapi justru melalui persatuan dari dua pribadi yang berbeda. That's the first reason why you get married. The second reason, alasan yang kedua saudaraku, it's getting better and better saudaraku. Alasan yang kedua, orang yang menikah akan dapat satu bonus ini saudaraku. Saudara akan menemukan persahabatan yang sejati. Pastor, kalau cuma menikah untuk dapat sahabat sejati, kayaknya saya juga udah punya sahabat. Oh, tunggu dulu, saudaraku. Tunggu dulu. Bolehkah saya katakan ini, saudaraku? Bagi saudara yang akan menyerah terhadap pernikahan saudara, tunggu sedikit lagi. If you do not give up so easy, sedikit lagi saudaraku. Saudara akan takjub dengan bagaimana saudara menemukan orang yang saudara anggap tidak mengerti diri saudara, orang yang saudara anggap paling menyakiti hati saudara. Bolehkah saya katakan saudaraku, the magic of marriage. Sekalipun saudara sudah melihat yang terburuk dari pasangan saudara, you will be amazed dengan bagaimana kau tetap bisa menerima dia apa adanya dan tetap ada bersama dengan dia. You will find your soulmate. And that is a blessing. Berapa banyak pasangan yang bersabar menunggu, tidak begitu mudah menyerah saudaraku. Kalau saya boleh mengatakan, sebagian dari saudara akan menemukan pasangan-pasangan setelah bertahun-tahun mereka menikah. Saudara kadang bertanya-tanya, kok wajahnya seperti kakak adik ya? Betul? 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 Kadang saya melihat, saya berkali-kali jalan dengan Pak Jo ya saudaraku. Orang bilang kok wajahnya mirip. Saya bilang mirip di mananya? But that is soulmate. Pernahkah saudara duduk dengan pasangan saudara? Saudara hanya gini. Sudah jalan tuh saudara. Tahu tuh yang saudara maksud? Yang mengerti katakan amin. Itu tidak akan terjadi pada best friend saudara. Level persahabatan yang so different saudaraku. Level persahabatan yang mengalami suka dan duka bersama, jatuh tetapi bangun lagi bersama, jatuh tetapi bangun lagi bersama, tidak akan didapatkan kalau saudara menyerah dengan begitu mudah. Satu kerinduan saya saudaraku, pasangan-pasangan suami istri di tempat ini, bergandengan tangan sampai akhir dan boleh mengatakan until death do us part, sampai maut memisahkan kita, kita akan berjalan bersama-sama memenuhi tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hari saudara, ada seorang istri baru menikah dengan suaminya. Dia membaca sebuah buku dan terinspirasi dari buku itu saudara. Buku itu mengajarkan tentang bagaimana memiliki pernikahan yang lebih kuat.
salah satu kunci yang diajarkan di sana adalah keterbukaan. Si istri terinspirasi, saudaraku, tanpa pikir panjang, dia panggil suaminya, "Hani, Hani, sini. Ini buku benar sekali. Ayo kita coba praktekkan." Jadi, kita harus saling terbuka satu dengan yang lain. Caranya simple, kamu tulis semua hal yang kamu gak suka tentang aku. Kamu catat semuanya yang kamu pengen rubah dari aku apa saja. Ya, kamu tulis ya. Tapi syaratnya kita sepakat loh ya. Gak boleh saling marah loh ya. Kan terbuka. Jangan marah loh ya kalau nanti ditulis. Oh ya, oke. Suaminya karena lihat istrinya excited, sudah oke. Kan suami biasa gitu ya, saudara. Oke, gitu, saudara. Istrinya gak mau suaminya lihat, saudara. Jadi dia bilang, "Malam ini kita tidurnya pisah kamar dulu. Aku mau nulis dulu. Kamu juga tulis ya. Dipikir sepanjang malam. Oke? Pastikan semua dibuka. Pokoknya kita apa adanya." Dan benar, saudaraku. Keesokan harinya istrinya bangun sudah cantik, saudaraku. Dia sudah menunggu di depan kamar suaminya, nunggu suaminya keluar, saudaraku. Dia sudah gak sabar pengen cerita, saudara. Rupa-rupanya si istri ini sudah keluar dari kamarnya dengan membawa 3 lembar bolak-balik, saudaraku. Oh, dia catat sepanjang malam, dia ingat-ingat. Ternyata dia temukan banyak sekali, saudara. Dan dia semangat. Dia sudah tunggu suaminya, begitu suaminya keluar, saudaraku, dia semangat. "Kamu sudah siap? Kamu sudah siap? Saya dulu ya." Biasa kan, saudaraku, ibu-ibu paling gak tahan untuk ngomong, saudara. Dia katakan kepada suaminya, dia bacakan dari 3 lembar bolak-baliknya itu, saudara. Baru 1 lembar, saudaraku, suaminya mulai meneteskan air mata, saudara. Dia lihat suaminya, dia jadi gak enak hati, saudara. "Lu udah janjian lu, kan gak boleh marah." Enggak marah, lanjutkan aja, katanya. Dia lanjutkan lagi, saudaraku, dia baca lembar kedua. Dia baca lembar ketiga. Dia mulai merasa, kok kayaknya ada yang salah ya. Tapi karena mereka sudah bersepakat, ya sudah dia selesaikan list itu, saudaraku. Dia hanya bisa melihat suaminya tertunduk, saudaraku, dan terdiam. Sampai akhirnya dia selesai membacakan 3 lembarnya itu, saudara. Dan dia berkata, "Sekarang giliran kamu. Kamu boleh kok jujur apa adanya kok, aku juga sudah jujur." Tapi saya bersyukur, saudaraku. Ketika suaminya melihat istrinya, dia hanya tersenyum. Dan dia berkata, dia bawa 1 lembar kertas. Ditunjukkan kepada istrinya. 1 lembar kertas kosong, saudaraku. Dan dia berkata, "The very moment I marry you, tidak ada satu hal pun yang aku rasa perlu diubah dari hidupmu. You are just perfect the way you are." Saat itulah istrinya meneteskan air mata, saudaraku. Doa saya, pasangan-pasangan di tempat ini, if you know the reason why you get married, tidak perlu mengubah pasanganmu, saudaraku. Accept them. Terima mereka sebagaimana adanya mereka, ada untuk mereka, berbagi hidup dengan mereka, bersabar demi mereka, gandeng tangan mereka di saat tidak ada satu orang pun yang ada di samping mereka, temani mereka sampai titik darah akhir, dan temukan di dalam pernikahan ada sahabat sejati yang selalu ada untuk saudara. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini? The third reason, saudara. Alasan yang ketiga. It's getting better, saudaraku. Mengapa saudara menikah? Kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28.
Saya bacakan bagi saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tahukah saudara? Alasan Tuhan mempersatukan saudara di dalam pernikahan untuk membangun generasi ilahi. Saudara. Ada banyak pasangan kalau saudara tidak mengerti alasan yang satu ini, pernikahan akan menjadi berat ketika saudara dianugerahkan dengan anak. Pasangan-pasangan di sini, seberapa banyak yang setuju dengan saya? Dari pacaran saudaraku, dari saudara PDKT, kalau saya boleh mengatakan dari sisi saya saudaraku, sampai menikah. Bagi saya, menikah nggak menikah, itu sama-sama kok saudaraku. Nggak ada perbedaannya, malah justru hidup itu lebih praktis saudara. Betul? Kalau belum menikah, coba saudara cek, pulsa telepon, tinggi kan? Setelah menikah, mau telepon apa? Ketemu terus. Ya kan saudaraku? Setelah menikah, kalau belum menikah saudaraku, biaya transportasi. Halo? Apalagi kalau rumahnya yang satu Jakarta Barat, satu Jakarta Timur, saudara. Lumayan, saudara. Tapi setelah menikah, kan nggak butuh biaya transportasi. Bahkan saudara kata orang, sepiring makan berdua, kan hemat saudaraku. Betul? Bedanya itu apa sih saudara? Bedanya bangun tidur, biasanya pegang guling, ini sampingnya ada temennya. Itu. Tapi bagi saya saudaraku perhatikan, sampai pasangan ini mulai punya yang satu makhluk yang namanya baby. For me, baby is a game changer. Oh yes, baby is a game changer. Kenapa saya katakan demikian? Kalau membedakan pasangan menikah sudah punya anak, belum punya anak, gampang. Yang belum punya anak, saudaraku, biasanya wanitanya tuh dandannya cantik. Habis menikah, cering, tambah bersinar, saudaraku. Kalau lihat yang begini, saya dengan cepat pasti belum punya anak. Saudara. Tapi kalau saudara ketemu pasangan-pasangan, saudaraku, yang matanya kayak mata panda, saudara. Tiba-tiba masuk ke gereja seperti zombie, saudaraku. Dengan cepat, saudara tahu, sudah punya anak. Semakin besar panda mata pandanya, saudaraku, pertanyaannya simpel, anaknya masih bayi ya? Yang mengerti katakan amin. Yang mengalami katakan amin. Kalau saudara tidak mengerti alasan kenapa saudara mempunyai seorang anak, it can be a burden. Loh anak itu ya saudara, kelihatannya kecil ya saudara. Wujudnya saja menipu saudaraku. Tapi bolehkah saya mengatakan kepada saudara, itu kecil-kecil powernya besar saudara. Oh dia nggak perlu memerintahkan saudara, dia cuma perlu mengatakan gugu gaga. Oh itu semua langsung dikasih saudaraku. Baby itu powernya besar. Bahkan tidak perlu saudaraku. Dia melakukan apapun. Loh bayi kalau belum sebulan saudara, belum 2 bulan. Bisa apa tuh saudara? Paling cuma gini-gini aja kan saudaraku. Ngomong aja gak bisa. Tapi coba saudara. Seseorang selemah sekecil makhluk yang bernama baby ini saudaraku. Bisa menggerakkan semua resource yang saudara miliki loh saudaraku. Yang mengerti katakan amin. If you do not know the reason why you get married and have a baby, it will be a burden. Tapi kalau saudara mengerti kenapa Tuhan mengaruniakan seorang anak dalam kehidupanmu, dengar baik saudaraku, sejak semula Yesus datang ke dunia ini
Dia tidak datang untuk berencana mati, saudara. Saya ulang ya. Sebagian dari saudara mungkin lihat saya, maksudnya gimana, Pastor? Yesus tidak datang ke dunia ini untuk mati, saudara. Kalau dia datang hanya untuk mati, dengar baik, saudara hanya akan merayakan hari Jumat Agung. Tapi ketika dia datang ke muka bumi ini, dia datang dengan satu tujuan yang jelas, dia membawa surga turun ke bumi. He come to rule. Itu sebabnya pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan kita merayakan apa yang disebut Paskah. Oh, yang mengerti katakan amin. Bringing heaven on earth. Itu visinya Yesus. Tapi berapa banyak dari saudara yang tahu, ketika saudara menikah, ada destiny tujuan Tuhan yang harus tercapai dari pernikahan saudara. Berapa banyak dari saudara yang mengerti, you do not live forever. Seberapa hebat apa yang saudara kerjakan, one day you will die. Dan ketika saudara dipanggil nantinya pulang ke rumah Bapa, tidak akan ada yang meneruskan apa yang sudah saudara kerjakan. Oh, maafkan saya saudara, saya harus mengatakan ini kepada saudara. Abraham pada saat dia meninggal, janji Tuhan atas hidupnya belum digenapi. Oh yes. Apa janji Tuhan atas Abraham? Keturunanmu seperti bintang di langit. Anaknya cuma satu. Di usia menjelang dia akan meninggal. Janji Tuhan atas Abraham tidak digenapi di masa hidup Abraham, saudaraku. Tapi dengar baik, karena Abraham orang yang tahu. Abraham menginvestasikan hidupnya kepada anaknya Ishak, saudaraku. Oh, orang yang mengerti why you get married, why God give you a baby. If you know that, you will raise the next generation in the fear of God. Engkau akan mendidik generasi setelahmu, generasi yang tahu visi kerajaan Allah. Kenapa? We are not gonna be here forever. Tapi kalau saudara menginvestkan hidupmu, kau menuangkan hidupmu, kau bayar harga, kau tabur kasih, kau tabur iman, berikan kepada mereka. Bukan hanya warisan yang bisa diberikan dengan uang, saudaraku, ditukar dengan uang. Dengar baik, ada satu warisan, Pak, yang tidak akan pernah bisa ditukarkan dengan iman. Warisan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Pastikan kau berikan itu kepada generasi after generation. Tell them. Katakan pada mereka, mereka tidak ada di bumi ini karena satu kebetulan. Ceritakan pada mereka, there is a reason. Ada alasan kenapa papa mama membesarkan mereka dengan kasih sayang. Ada alasan kenapa papa mama memperjuangkan mereka. Ada alasan kenapa papa mama rela berkorban untuk mereka. Why? Because they are the next generation yang akan membawa visi Tuhan menjadi kenyataan di bumi ini. Sekalipun saudara sudah pulang ke rumah Bapa, generasi demi generasi, kenyataannya saudaraku, di zaman Yakub. Oh come on, 12 suku Israel terbentuk. Janji Tuhan atas Israel kepada Abraham digenapi melalui generasi ketiga, Yakub. Oh yes. Kalau saudara tahu kebenaran ini, bolehkah saya berkata, pernikahan bukan main-main, saudaraku. Pernikahan bukan soal suka tidak suka. Kalau cinta tidak cinta, saudara, cinta hari ini ada. 3 tahun dari sekarang, mungkin cintamu pudar. Tapi kalau saudara tahu the real reason behind marriage, bahkan sampai rambut kita sudah beruban sekalipun, dengar baik saudaraku, tugas kita belum selesai. Pastikan anakmu, cucumu, cicitmu, generasi demi generasi demi generasi, mereka menegakkan visi kerajaan Allah. Doa saya saudaraku, doa saya,
hari ini ada pribadi lepas pribadi di tempat ini yang bisa menangkap visi ini. Bisa menangkap tujuan ini. Ubah caramu berpikir, ubah caramu melihat. Marriage is not a game. Itu bukan permainan. It's a serious matter. Why? Because great is the plan of God in your life. Pastor, pertanyaannya sekarang kalau kita sudah ngerti nih. Kira-kira saudaraku, perlu menikah enggak? Yang belum menikah? Perlu menikah enggak kira-kira? Yang bilang perlu menikah aminnya yang paling keras. Yang mau menikah aminnya yang keras. Luar biasa ya saudaraku ya. Nah pertanyaannya, kalau sudah tahu saudaraku, kok masih belum menikah-menikah? Ini saya nggak bilang bagi yang belum cukup umur ya saudaraku ya. Kalau belum cukup umur sekolah dulu gitu saudaraku. Tapi bagi saudara yang sudah waktunya menikah, ada beberapa alasan saudaraku, saya ingin mengajak saudara melihat. Kadangkala kenapa orang masih belum menikah? Sesederhananya yang pertama saudaraku, standarnya terlalu tinggi. Oh senggol kiri kanan. Standarnya terlalu tinggi saudaraku. Satu hari saudara, ada satu cerita yang mengilustrasikan hal ini. Ada seorang wanita yang berpikir, semua pria di sekelilingnya tidak ada yang cocok untuk dia. Wanita ini berpikir tidak ada satupun yang cukup baik untuk menyamai kualitas saya. Dia berpikir, aku akan mencari sebuah toko yang menjual pria idaman. Dan benar saudaraku, wanita ini senang sekali karena dia menemukan sebuah toko, di depan tokonya terpampang spanduk besar bertuliskan menjual suami idaman dijamin pasti dapat. Wow, wanita ini happy. Dia masuk ke toko itu, dia lihat di lantai 1. Kosong. Lalu dia melihat sebuah tangga naik ke atas saudaraku. Di samping tangganya ada sebuah tulisan saudaraku, papan bertuliskan satu syarat saja. Bisa naik, enggak bisa turun. Syaratnya apa tadi saudaraku? Bisa naik, enggak bisa turun. Dia pikir it's okay, pasti dapat kok katanya. Jadi ya nggak apa-apa, nggak bisa turun, orang udah dapat kok. Dia naik saudaraku, lantai pertama. Kriteria pria di lantai pertama. Beriman dan bertanggung jawab. Wah, dia seneng saudara. Ini saya, cocok. Tapi kemudian saudaraku, sebelum dia memilih satu dari lantai itu, dia melihat ada tangga lagi. Dia penasaran. Kira-kira di lantai 3 ada pria kayak apa ya? Dia naik saudara dengan bersemangat. Sampai di lantai 3 dia baca tulisan. Beriman, bertanggung jawab, dengan wajah bak bintang iklan. Wah, gak nyesel katanya saudaraku. Lebih baik lagi. Sebelum dia milih dari lantai 3 saudaraku, dia lihat lagi ada tangga. Dia pikir, kayaknya kali ini bakalan lebih bagus lagi. Oh dia coba, dia naik lagi saudaraku, lantai 4. Tertulis di papan itu. Beriman, bertanggung jawab Pak. Wajah bak bintang iklan, pendidikan tinggi. Wah, saya banget ini. Wah, dia semakin semangat saudaraku. Tapi dia mikir lagi. Dia mau milih satu, dia lihat ada tangga. Pasti lebih baik. Oh benar saudaraku, dia naik lagi, dia semangat. Sampai di lantai keberapa tadi? 5.
Lantai kelima dibaca papannya. Beriman, bertanggung jawab, wajah bak bintang iklan, pendidikan tinggi plus penghasilan mapan. Semuanya katakan, wes, apa lagi sebenarnya. Jadi kali ini dia berpikir, sudah cukup ini. Tapi sekali lagi dia lihat ada tangga. Dia penasaran saudaraku. Dia naik lagi ke lantai berapa? Sampai di lantai 6 ada papan bertuliskan saudaraku. Selamat. Anda adalah orang ke 100.999.891 yang tidak tahu bersyukur. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Halo? Tidak ada orang yang sempurna, katakan amin. Kalau dia sempurna, tidak mau menikah dengan kita, Bu. Yang mengerti, senyumnya yang paling lebar. Ada begitu banyak orang tidak bisa menikah, saudaraku, karena seringkali standarnya terlalu tinggi. Tapi yang kedua, saudara, saya juga berjumpa dengan orang-orang yang seharusnya sudah di usia menikah, tetapi belum menikah, saudaraku. Dan saya berdoa jika ada di antara saudara yang seperti ini, doa saya Tuhan akan adakan pemulihan, saudaraku. Sebagian dari orang mundur untuk menikah, saudaraku, karena trauma dengan pernikahan di dalam keluarganya. Ada trauma-trauma dari masa lalu, saudaraku, yang membuat saudara takut untuk menikah. Kalau itu saudara, dengar baik. Dalam pernikahan ada rencana Tuhan yang besar. Ada anugerah yang cukup bagi saudara. Tapi ada juga saudaraku yang belum menikah, saudaraku, dan untuk alasan yang satu ini, kalau memang itu saudara rasa adalah panggilan dalam hidup saudara, gak ada salahnya, saudaraku. Kita buka satu ayat ini, saudara, untuk saudara juga bisa memahami. Kita akan lihat Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-12, saya bacakan. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, saudaraku, yang membuat seseorang itu menjadi sukar untuk menikah. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Bisa jadi, saudaraku, satu keadaan kalau zaman dulu kita kenal dengan istilah kasim. Atau kondisi-kondisi tertentu, saudaraku, Alkitab katakan dijadikan demikian oleh orang lain. Tetapi yang saya ingin saudara fokus adalah ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Kasus yang satu ini, saudaraku, memang adalah satu pilihan. Salah satu contoh di dalam Alkitab adalah Paulus. Paulus itu memang memilih untuk tidak menikah, saudaraku, demi untuk pekerjaan Tuhan. And nothing wrong with it. It's okay. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, di bagian yang terakhir dari khotbah ini, saudaraku, yang saya ingin kita bersama-sama bisa belajar. Kalau kita sudah tahu betapa pentingnya arti sebuah pernikahan, pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana caranya kita mempersiapkan pernikahan yang di dalam Tuhan? Banyak orang berpikir, persiapan pernikahan itu tolong dibedakan ya, saudaraku. Persiapan pernikahan dengan mempersiapkan pesta pernikahannya. Yang mengerti katakan amin. Bolehkah saya tanya, selama-lamanya pesta pernikahan yang untuk itu saudara mempersiapkan sampai berbulan-bulan, bahkan tidak jarang yang sampai setahun. Selama-lamanya pesta pernikahan, kira-kira berapa lama sih, saudara? Berapa lama? 1 hari, ada yang 2 hari. Kalau di luar pulau saya pernah baca sampai seminggu. Betul ya, saudaraku?
Berapa lama lagi Bu Nani? Ada yang mungkin, katakan selama-lamanya lah saudara, mau berapa sih mau pesta terus saudaraku? Ya katakan paling lama sebulan lah ya, ada pesta pernikahan setahun. Bangkrut saudaraku. Sebulan aja saya belum pernah lihat loh, seminggu saya tahu ada. Sebulan saya belum pernah lihat. Tapi coba renungkan saudaraku, untuk sesuatu yang hanya sementara, that doesn't last long, saudara bersiap-siap 1 bulan, 2, 3, 4, 5, 6 bulan, 1 tahun. Pertanyaan saya, untuk sesuatu yang last forever. Berapa banyak yang setuju pernikahan orang Kristen adalah 1 kali untuk seumur hidup? Katakan amin, saudaraku. Until death do us part. Untuk pernikahan yang last forever in your life, berapa lama saudara sudah mempersiapkannya? Many people only hanya saudaraku bersiap-siap untuk pestanya. Hari ini saya akan mengajak saudara melihat ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama saudaraku, kalau saudara mau menikah, bangun kesehatian saudara. Amos 3 ayat 3, berjalankah 2 orang bersama jika mereka belum berjanji? Artinya apa saudaraku? Saudara tidak akan bisa berjalan seumur hidup bersama kalau saudara tidak ada kesehatian. How can it be? Kesehatian dalam hal apa? Yang pertama dulu, seiman Pak. Boleh saya dengar amin yang keras dari tempat ini? Kenapa harus seiman? Coba kita baca 2 Korintus 6:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu no compromise, saudara. Seiman. Kenapa harus saya katakan demikian, saudara? Karena ada rencana ilahi. Kalau tidak seiman, bagaimana cara ngejarnya? Gak bisa, saudaraku. Harus seiman. Yang kedua, saudaraku, apa yang harus dipastikan sehati, saudaraku? Komitmennya. Komitmennya harus sama, saudara. Billy Graham. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Billy Graham? One of a kind. Satu nama yang kalau saudara sebut menjadi satu kebanggaan. Orang angkat topi, saudara. Bahkan kalau saudara membaca funeral dari seorang Billy Graham, saudara, tidak banyak orang sipil saudaraku yang dimakamkan di pemakaman di Capitol, saudara. Ini adalah pemakaman yang dikhususkan bagi presiden, wakil presiden, dan orang-orang penting di dalam pemerintahan Amerika, saudaraku. Billy Graham, seorang warga biasa, mendapat kehormatan yang demikian rupa. Satu-satunya pemakaman yang dihadiri oleh 6 presiden Amerika, saudaraku. Tapi seorang Billy Graham yang begitu luar biasa, apa yang dia katakan, saudara? I will not gonna be the way I am. Aku tidak akan jadi sebagaimana aku hari ini kalau bukan karena istriku Ruth Bell Graham. Seorang penginjil, saudaraku. Billy Graham bercerita tidak jarang dia harus meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan, saudaraku. Dan dia berkata, kalau bukan karena seorang istri yang begitu kuat mendukung aku, mengerti kondisiku, sevisi dan setujuan ilahi dengan aku, rencana Tuhan tidak akan tergenapi seperti rencananya digenapi seperti ini. Saudara membutuhkan orang yang harus satu komitmen dengan tujuan Allah yang mengerti. Boleh katakan amin. Dan yang ketiga, saudaraku, yang sering diremehkan, dianggap sebelah mata, saudaraku, sehati dalam hal apa? Keuangan. Banyak saudara ketika belum menikah sungkan bicara soal uang.
Kalau sudah menikah, bertengkar soal uang. Penyebab perceraian terbesar di dunia, saudaraku, bukan sudah nggak cinta lagi. Maaf, saudara. Penyebab perceraian terbesar di dunia itu masalah keuangan. Financial problem. Pastikan yang satu ini, talk about it. Setelah nantinya saudara menikah, siapa yang mengelola keuangan? Bagaimana kalau saudara ingin membantu keluarga? Bagaimana dengan pendapatan saudara, pendapatan pasangan saudara? Sejumlah uang tertentu dialokasikan untuk apa? Siapa yang berhak? You have to think about it. Karena setelah menikah, dengar baik saudaraku, ada banyak kepentingan di sana. Banyak pasangan yang setelah menikah baru membicarakan soal keuangan, hanya mendapati bertengkar. Jadi pastikan, keuangan itu adalah salah satu hal yang saudara sudah harus bahas di awal. Dan yang kedua, saudaraku, minta masukan dari pemimpin rohani, saudara. Oh, ini penting, saudara. Pemimpin rohani saudara adalah orang yang menjaga atas kehidupan rohani saudara. Kalau menikah, coba senggol kiri kanan, jangan menikah diam-diam. Halo? Kalau saudara mau menikah, bahkan bawa pasangan saudara, kenalkan dengan pimpinan rohani saudara. Oh, yang mengerti katakan amin. Kenalkan dengan teman segereja saudara. Bukankah kita adalah keluarga Allah? Keluarga rohani, saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, tidak kalah pentingnya minta persetujuan keluarga. Nah, persetujuan keluarga ini jangan dianggap remeh ya, saudaraku ya. Ada begitu banyak anak menikah di luar restu orang tua. Wait, saudara. Tunggu. Pastikan saudara dapat restu orang tua dulu, pastor. Tapi gimana kalau orang tua sudah kekeh nggak mau kasih restu? Jangan berkata-kata kasar dengan orang tua, saudaraku. Take time. Sabar. Beri waktu kepada orang tua saudara. Berbicara dengan baik. Berikan pengertian kepada orang tua saudara. Yang saya percaya orang tua saudara adalah orang tua yang mengasihi saudara dan ingin anaknya mendapatkan yang terbaik yang dari Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya jangan buru-buru saudara kalau belum dapat restu, udah jangan gini hari, apa pentingnya restu orang tua? No. The blessing of a parent, the blessing of parents are very important, saudaraku. Pastikan itu. Yang terakhir saudara, boleh saya minta pemain musik maju ke depan? Yang terakhir, bertumbuhlah bersama dalam hikmat Tuhan. Kenapa penting bertumbuh bersama dalam hikmat Tuhan? Saya menemukan saudaraku di dalam pernikahan, masalah yang timbul itu sebenarnya bukan masalah besar. Yang mengerti katakan amin. Masalah yang timbul itu soal apa sih saudaraku? Yang satu suka dingin, yang satu nggak suka dingin. Yang satu dinginin AC-nya sampai beku, 18, tet. Yang satunya kedinginan, tengah malam matiin, tet. Bertengkar, kan? Simple loh. Masalahnya itu sederhana. Masalah apa lagi? Sikat gigi. Pasta gigi itu, ya namanya perempuan saudaraku, kayak saya juga di keluarga saya sudah terbiasa. Didikan dari keluarga. Apa saudaraku? Kalau belum sampai habis, pasta gigi itu saya sukanya sudah pakai sikatnya itu sudah. Saya penyet sudah. Itu keasikan tersendiri. Kan ada yang seperti saya? Ada dipanjat sampai habis gitu kan saudaraku. Wah kayaknya rasanya puas gitu saudara. Nah pasangan saudara mungkin kadangkala ya sudah habis ya sudah. Saudara lihat loh dibuang sampah masih bisa dipanjat-panjat kan gitu saudaraku. Bertengkar. Kan bertengkarnya urusan sepele. Berapa banyak saya mengenal pasangan saudaraku kalau bertengkar sampai titik tertentu ditanya masalahnya apa? Nggak bisa nyebut saking sepelenya. Tahu-tahu sudah besar aja. Kenapa dibutuhkan kemampuan untuk memiliki hikmat, bertumbuh di dalam hikmat? Kenapa saudaraku? It takes skill. The communication skill. Kadangkala saudara bahasa kasihnya beda. Saya pernah cerita, Pak Jo itu orang yang paling suka saudara, kemana-mana itu ditemenin.
Ya itu, bahasa kasihnya dia itu. Kalau saya nemenin dia, dia merasa dikasih. Nah kalau saya, saudaraku, sejak saya kuliah, saudara, orang Indonesia dengan orang Amerika tuh beda, saudara. Di Indonesia kita mau ke kamar mandi aja ajak-ajak kan? Ya kan? Biasalah ya cewek-cewek saudara ke kamar mandi yuk, barengan. Sesampainya saya di Amerika, saudaraku, saya juga sama. Ke kamar mandi, saya ajak teman saya, orang bule. Yuk kamar mandi yuk. Saya dilihat dari atas ke bawah, are you a baby? Kaget saya, saudaraku. Hal-hal seperti itu mendatangkan luka-luka di diri saya, saudara. Sampai di satu titik, setelah saya berkuliah, saya memutuskan sebisa mungkin jangan ngerepotin orang lain. Pendidikan yang saya terima membuat saya sampai di satu titik tertentu saya berpikir, I have to be able to do everything by myself. Bahasa kasihnya Pak Jo, ditemenin. Saya kalau pergi, saudaraku, biar kita itu hemat waktu dan efisien. Sudahlah, mau belanja, saya bilang Pak Jo, oke, kita punya kebutuhan ya, ini. Kamu sana, saya sana. Loh, waktunya udah mau habis, saudaraku. Kan, masuk akal kan, saudaraku? Kamu beli ini, saya yang beli ini. Nanti kita ketemu di sini ya. Bahasa kasihnya Pak Jo, ditemenin. Loh, gara-gara cuman begitu aja bisa bertengkar loh, saudara. Dia berpikir, kamu tuh gak suka ya jalan sama aku ya? Loh, maksud saya biar efisien. Kadang-kadang kalau Pak Jo seperti itu saya katakan, memangnya kamu gak bisa belanja sendiri? Yang mengerti katakan amin? Itu masalah kecil, saudaraku, masalah kecil. Saya dibesarkan dari orang tua yang papa saya itu paling suka melayani anak dan keluarga. Jiwa pelayanannya tinggi sekali. Saya nggak pernah boleh masak, yang masak mie itu semua papi saya. Kalau anaknya butuh belanja, papi saya. Sudah sini, butuh apa? Papi beliin. Obat, papi beliin. Semua, papi beliin. Di keluarga suami saya, saudaraku, mamahnya, Bu Obaja itu yang punya hati melayani sangat besar. Jadi saya menganggap itu tugas siapa? Suami. Suami saya nganggap itu tugas siapa? Istri. Bertengkar. Dengar baik, saudaraku. Kalau pernikahan bukan menjadikan kanan jadi kanan sama kanan, kan kita nggak perlu jadi sama kan, saudaraku? Bukankah berbeda itu indah? Dibutuhkan hikmat, kemampuan untuk berkomunikasi, skill untuk menyelesaikan masalah, saudaraku. Itu sebabnya rajin-rajin baca firman. Di dalam firman ini ada hikmat terpendam.